Dan saya ingin melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja untuk memberikan makanan rohani yang baik bagi setiap jemaat Tuhan. Ya saudara, dalam menjalani hidup ini kita perlu uang, kita perlu segala kebutuhan hidup kita. Tapi jauh lebih daripada itu, sebagai orang percaya, saudara dan saya memerlukan Yesus. Saya butuh uang, saya butuh tempat tinggal, saya butuh kesehatan. Tapi semuanya akan menjadi biasa dan sia-sia kalau tidak ada Yesus. Tapi kalau saudara dan saya memiliki Yesus, saudara percayalah, waktu saudara susah dia akan hibur kita. Waktu saudara bergumul dia akan tolong kita. Waktu kita bermasalah, Tuhan akan kasih jawaban dari masalah kita. Seringkali kita gak connect sama pertolongan Tuhan. Seringkali kita gak ketemu sama pertolongan Tuhan. Bukan karena Tuhannya gak dengar doa kita. Bukan karena Tuhannya jahat sama kita. Bukannya Tuhan lupa untuk menjawab doa kita. Tapi seringkali sinyal kita yang putus. Bukan sinyalnya Tuhan. Kalau sinyalnya Tuhan itu more than 5G Bapak Ibu Saudara. Dia selalu ada buat kita. Wah, luar biasa gereja ini saudara. Kalau mata rohani saudara itu peka ya, di ruangan ini tuh penuh sekali hadirat Tuhan. Gereja kita nggak pernah pakai smoke saudara. Dari awal gereja ini berdiri tuh nggak pernah pakai smoke, asap yang kan ada gereja-gereja Tuhan itu kan. Tapi di ruangan ini penuh sekali dengan hadirat Tuhan. Dan dinyatakan lewat bentuk smoke, asap. Dan saudara bisa melihat. Dan itulah salah satu manifestasi tanda kehadiran Tuhan. Untuk memberikan saudara damai sejahtera. Untuk memberikan saudara ketenangan. Untuk memberikan saudara sukacita. Untuk memberikan saudara kesembuhan. Untuk memberikan saudara jawaban. Dari segala pertanyaan pergumulan kita yang kita pertanyakan kepada Tuhan. Why Lord? Tapi hadirat Tuhan ini memenuhi ruangan ini untuk memberikan kita damai. Masih di dalam tema Jesus Series Bapak Ibu Saudara. Dan di Jesus Series kali ini akan berbicara tentang Yesus adalah penyedia segala sesuatunya. Bilang kanan kirimu, Yesus sudah sediakan. Bilang kanan kirimu juga, masalahnya kamu mau gak? Colek kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah sediakan. Bilang sama sebelah-sebelahnya juga, masalahnya kamu percaya gak? Tuhan sudah sediakan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, wujudnya Tuhan itu apa? Roh kan? Yang Tuhan sediakan tuh wujudnya roh atau nyata? Roh. Tapi nanti akan diekstrak menjadi kehidupan nyata. Jadi segala sesuatu yang belum kita lihat bukan berarti tidak ada. Waktu saudara berdoa minta kesembuhan, waktu saudara berdoa minta rumah, waktu saudara minta pemulihan sama Tuhan, waktu saudara berdoa minta perkembangan keuangan saudara, bisnis saudara dan lain sebagainya, bukan berarti waktu saudara berdoa, doa saudara lenyap gitu aja. Tuhan sudah sediakan. Alam kita berbeda dengan Tuhan. Alam kita adalah dunia nyata saudara. Saya bisa lihat Pak Sandi bisa lihat saya, tapi kita gak bisa lihat Tuhan. Halo? Tapi dia sendiri yang akan mengekstrak itu semua untuk menyatakan pertolongannya bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk memberikan kekuatan bagi kedua kakimu, untuk menyembuhkan kaki kananmu. Bukan berarti yang belum kita lihat, oh gak ada nih. Ada saudara. Ada. Saudara lihat saya pegang handphone? Lihat saya pegang handphone gak? Tapi kira-kira saya punya handphone? Ada saudara. Ada handphone di celana saya. Nih, saya punya handphone saudara. Ada. Tapi saya gak pegang. Ada banyak orang bilang sama Tuhan, Tuhan, you gak jawab doa saya. You gak denger doa saya. Udah denger. Tapi waktunya dia untuk jawab. Hari ini aku belum punya anak, Tuhan gak ada. Gak ada tuh, bohong. Maaf ya, puji Tuhan, Yesus bukan Tuhan yang gampang tersinggung.
Dia penuh kasih. Meskipun kita gak percaya kata Tuhan, Tuhan tetap percaya sama kita. Tepuk tangan bagi Dia. Ingatkan sekali lagi kanan kirinya, udah disediakan buat kamu. Bilang, kamu percaya enggak? Filipi pasal 4 ayat 19. The best word. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. Colek kanan kirinya, bilang, udah gak usah takut, gak usah ribet, Tuhan udah sediakan. Amin. Tuhanku akan memenuhi. Lihat, Dia akan memenuhi segala keperluannya Ibu Esther, segala keperluannya Pak Haryono. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan saudara dan saya. Karena itu memang janji kebenaran firman-Nya. Ibu Esther, Opung, Cimeri, Tuhan akan cukupkan. Karena firman-Nya berkata, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. Overflow. Meskipun seringkali kita argue Tuhan, mana? Saya bilang, yang tidak kelihatan bukan berarti nggak ada. Dia ada untuk kita. Uniknya, ada banyak orang Kristen jauh lebih percaya adanya setan daripada adanya Tuhan. Lo jujur aja. Genteng bunyi dikit aja kertak. Apa tuh? Anjing gonggong aja Bapak Ibu Saudara setiap maghrib atau pagi-pagi. Engkong datang tuh. Ya hilang engkong datang. Yang itu kita percaya. Yang orisinil yang mengatakan Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya in Christ alone. Di dalam Yesus itu sendiri, saudara dan saya segala keperluan kita, He has done. Dia sudah sediakan semuanya. Tepuk tangan bagi Yesus. Dalam terjemahan New English Translation dikatakan, and my God will supply your every need according to His glorious riches in Christ Jesus. He will supply our necessary. Halo saudara? Saudara yang lagi bergumul tentang hutang pihutang, bergumul tentang besok makan apa, don't worry, Yesus yang challenge kita. Burung di udara, Dia pelihara. Even though dalam menjalani hidup ini kita seringkali menghadapi tantangan, pergumulan, masalah dan lain sebagainya, don't worry, Dia sudah sediakan pembelaan bagi saudara dan saya. Dia sudah sediakan apa yang gereja ini perlukan. Dia sudah sediakan buat pengobatanmu, walaupun harus lewat rumah sakit. He has done. Dia udah sediain. Karena koneksi kita sama Tuhan gak nyampe, gak connect. Kita bilang, mana? Anak saya kok meninggal, suami saya kok meninggal, istri saya kok meninggal, mana? Respon kita ikut menentukan apa yang terjadi dengan hidup kita selanjutnya. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui setiap perkataan firman Tuhan pasti, sama-sama katakan dengan saya, pasti. Belum semua, pasti. Setiap perkataan firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi dan tergenapi bagi setiap orang yang pertama yang mempercayainya. Dan bukan hanya mempercayai the word of God, tapi kita juga mau menghidupinya, dwell in His word. Kita tinggal di dalam firman-Nya, kita hidupi firman-Nya. Contoh, ketika saudara gak tahu besok harus bayar keperluan hidup, saudara percaya firman Tuhan bahwa Elohimku, Tuhanku akan mencukupkan segala keperluanku.
menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus, saudara bukan hanya mengingat firman, saudara mempraktekkan itu buat diri saudara sendiri. Masih ada Yesus, saya dicukupkan, pasti dibayar, gak mungkin ditinggalkan. Dia tidak berdusta, aku tambahkan imanku, aku mau percaya, pasti dia akan pelihara. Amin saudara. Seperti khotbah saya minggu lalu, saya sudah berjanji kepada jemaat penggembalaan ini, aku akan berikan firman yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara, agar saudara mengalami obesitas rohani. Halo? Rohani saudara harus ngalamin obesitas. Artinya ketika ada masalah, saudara gak takut lagi. Ketika menghadapi pergumulan, saudara gak cengeng. Bentar-bentar Tuhan, bentar-bentar Tuhan. I know for sure Tuhan sangat suka diandalkan. Tapi Tuhan juga mau lihat anak-anaknya menjadi anak-anak raja. Ada masalah, lawan. Ada pergumulan, jangan nyerah. Ada sakit, speak out in the name of Jesus. Be healed. I am healed. Amin Bapak Ibu. Saudara, bagi orang yang percaya, bagi orang yang menghidupi, firman Tuhan katakan akan digenapi dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan dengan jelas, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini Yahweh sedang berkata nih Bapak Ibu. Ini dibuatan jauh tentang pribadi Yesus, sang dabar Yahweh yang menjadi manusia. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang akan kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau Yesus bilang, oleh bilurku kamu yang sakit sembuh, itu pasti sembuh Bapak Ibu Saudara. Kenapa gak jadi sembuh? Jangan-jangan koneksi server kita yang error. Yang kedua, Pengkhotbah 3 ayat 11, everything beautiful in his time. Halo? Semua indah pada waktunya. Baru nikah 1 hari pengen lekas-lekas punya anak dan hamil. Emang Anda Maria? Hah? Baru juga diberkati tadi pagi, lewatin malam pertama, besok Tuhan aku pengen hamil dong, kalau bisa cepet. Itu kalau Bunda Maria bisa datang lagi. Ditoyor kita Bapak Ibu. Lu mau nyanyiin gue ya? Saudara, dari banyak yang Yesus sediakan buat kita, saya kasih beberapa aja. Apa sih yang Yesus sediakan bagi orang percaya? Apa sih, kita akan tanya, apa sih yang Yesus sediakan buat gereja ini? Apa sih yang Yesus sediakan buat Mama Lani? Apa sih yang Yesus sediakan buat Sam? Apa sih yang Yesus sediakan buat Pastor Raymond? Buat kita semua, apa? Saya kasih beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Di antara banyak hal, saudara lihat baik-baik. Yang pertama, dia sediakan anugerah bagi kita. Apa itu anugerah? Pemberian yang gak layak untuk kita terima, tapi dia tetap kekeh untuk memberikannya bagi kita. Lalu yang kedua, dia ingin memberikan kita kasih dan sukacita. Bukankah hal ini yang dicari orang dunia? Hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya penuh dengan sukacita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dia berikan keselamatan. Maaf ya, buat kekristenan, keselamatan sorga itu merupakan kepastian. Yesus yang jamin kalau hari ini kita mati, kita bersama dengan dia di Firdaus. Nggak ada nego-nego. Kepastian. Orang di luar sana bilang Kristen imannya barbar. Bukan barbar, it is the truth. Kebenaran. Lalu yang Yesus sediakan adalah pengampunan dosa. Yesus adalah Tuhan yang setia dan adil. Jika mulutmu mengaku Tuhan ampuni saya, maka dia setia dan adil dan dia akan ampuni dosa kita. Amin. Adakah Tuhan yang seperti ini? Menyediakan pengampunan dosa. Kita gak perlu lagi lewat gereja, kita gak perlu lagi lewat pendeta. Bukan berarti kita tidak menghormati itu semua. Hanya kita confessing aja sama Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahanku. Rumah tanggaku sudah gagal. Forgive me, oh Lord. Sejak saat itu, dosamu putih seperti salju. Yesus hebat. Tepuk tangan bagi dia. Ada damai sejahtera yang Yesus ingin berikan bagi Mama Lani, bagi Ibu Esther, bagi gereja ini, bagi kita semua.
Saya selalu bilang di tempat ini, percuma rekeningmu ada 1 miliar, 2 miliar, 20 triliun. Kalau nggak ada damai, saudara hidup seperti di neraka. Setiap hari marah-marah, uring-uringan, ketakutan, bimbang, cemas, khawatir, paranoid. Makan di tempat mewah, nggak ada rasanya. Tidur di hotel bintang 7, nggak bisa tidur. Tapi Tuhan mau kasih make sure ada damai buat kamu. I will give you peace. Halo? Kan saya udah bilang sama Bapak Ibu Saudara, saya punya teman banyak orang kaya. Saya punya teman anugerah Tuhan pejabat. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu. Kalau manusia nggak punya damai sejahtera Tuhan, kelar hidupnya. Lu mau turun, maaf ya, dari mobil mewah sekalipun, 21 triliun sekalipun, ini bawaannya panas, ketakutan, cemas, bimbang, khawatir. Halo? Walaupun di rumah kita pulang dari gereja, ini gak lagi ngibur tapi ini kebenaran. Kita buka tungku tempat makan kita, isinya cuma nasi putih sama tempe orek. Kalau ada damai sejahtera Tuhan, itu kita makan kenyang dan bertahap. Makasih Tuhan. Nyelip gigi cabai sedikit, karena mulutnya gak sampai halus. Tuhan kasih kita kepastian. Surely, amin, pasti ditolong kok, pasti diselesaikan. Kitanya aja gak sabar. Aduh Tuhan, tanggal 30 harus bayar cicilan nih. Orang Tuhan bilang aku pasti tolong, kamu mau sabar gak? It's all about my time, not your time. It's all about my will, not your will, kata Tuhan. Tapi kita seringkali push Tuhan untuk now and today. Saya mau kaya sekarang, saya mau sukses sekarang. Kata Tuhan, ntar karaktermu masih jelek. Kalau kamu kaya karaktermu jelek, kamu sombong, kamu belagu, kamu bikin malu nama Tuhan. Halo? Ketika karaktermu udah cakep, mannermu udah cakep, gak usah ngomong kaya, aku kasih kamu kelimpahan. Tepuk tangan bagi Yesus. Serius saudara, saya ngomong ini juga, ini kena ke saya juga. Saya tahu dia lagi mau bentuk karakter saya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya pembelaan. Colek kanan kirinya dengan keras. Nggak usah takut makanya. Jangan sombong juga bilang. Lihat kanan kirinya, oh ternyata yang muka kayak begini dibela Tuhan. Coba duduknya pede sedikit Bapak Ibu, duduknya pede gini. Jangan kayak ayam presto nggak punya tulang, saudara duduk di gereja begini, jangan. Nanti saya capek doain orang sakit lagi. Duduknya confident saudara, dibela Tuhan. Sama-sama usap-usap dada, saya dibela Tuhan. Saya tahu saya sering buat salah, tapi saya dibela Tuhan. Saya baca Abraham ya. Abraham itu gak ngakuin Sarah loh di depan Firaun. Lalu kalau masuk Mesir bilang lo saudara gue bukan istri gue. Laki model apa begitu Bapak Ibu? Bapak bilang sama Bu Ade, Dek, ntar kalau Metro Pasar Baru lantai 3 lo jangan bilang bini gue ya. Takutnya kalau Sapam suka sama lo, ntar gue dibunuh. Lo bilang aja sepupu gue. Laki kayak begitu harus dibawa ke pengadilan Bapak Ibu. Sudahi saja pernikahan itu. Tapi Tuhan hebat. Yang salah Abraham, yang dibela Abraham, yang dihukum Firaun. Waktu Firaun ganjen ngelihat Sarah cantiknya minta ampun. Dia gak bersalah saudara Firaun. Karena Firaun tahu bahwa Sarah itu sepupunya Abraham, bukan istrinya, ngakunya. Ya wajar lah kalau ngeliat perempuan cantik kayak Bu Ade, kayak Bu Yayu gitu. Wih, kalau kata orang Priuk, barang bagus. Ambil. Gak perlu COD, sikat. Diskon 90%, ambil. Pilihannya cuma 2, diambil orang apa jadi bujang lapuk. Sikat. Abraham salah loh. Tapi Abraham dibela oleh Tuhan. Dia bilang sama Firaun, ini seluruh kerajaan lo ya, kena tulah, gak mau tahu gua. Itulah hebatnya Tuhan, dikasih kepastian, dia bela kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara disakitin orang, dilukain orang, udah tahan aja gak usah bales. Tuhan yang bela.
Walaupun mungkin, maaf ya pakai kata ini, mungkin kita dibilang, kok lo bodoh amat sih Mika? Direndahin orang, diomongin orang. Kok lo bodoh amat sih Lani? Dijelekin orang, kok lo gak lawan? Gue gak perlu lawan karena gue udah pasti dibela Tuhan. Tuhan kasih kita perlindungan, protection. Di darat, di laut, di udara, Tuhan kasih perlindungan. Kalau Tuhan kasih perlindungan, kenapa rumah tangga saya bercerai? Ngaca. Kita harus ngaca. Amin. Dari pihak Tuhan, Tuhan udah lindungin kita. Dari pihak kita matanya jangan genit dong sebagai suami. Halo? Kalau mau rumah tangga kita mau aman gitu, jangan aneh-aneh. Dan selanjutnya ada penyertaan, ada ketenangan, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada kemenangan, ada pemulihan dan segala keperluan hidup saudara dan saya dan gereja ini Tuhan sudah sediakan. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Amin. Dia udah sediakan. Nah, kita tinggal Tante Ii konekin, percaya. Saya kuat. Ntar tanpa disadari lagi jalan-jalan di Plaza Senayan, kok gue udah gak sakit ya? Itu Tuhan. Toko kelihatannya sepi. Gak apa-apa. Sepi rame itu bukan usaha kita. Sepi rame itu karena Roh Kudus karyanya. Menjamah pelanggan baru, pelanggan lama. Betul saudara. Kayak gereja ini kalau dia mau rame-rame, kalau mau dia sepi-sepi. Ntar saya telepon koi di sekeluarga, kemana dia? Besti saya nggak ada. Begitupun saudara kalau lagi jualan ibu di toko, Tuhan bisa ganti kerugian 1 minggu dalam 1 hari saja. Amin. Ada banyak orang saya diceritain sama tim keuangan, Pak, kadang-kadang gereja kalau penuh persembahannya dikit, tapi anehnya kadang-kadang jemaat dikit persembahannya banyak. Itulah Tuhan. Dia bukan kalkulator, dia nggak bisa dihitung pakai otak kita. Dia hanya bisa kita percayai, kita imani. Seringkali kan tim keuangan, jemaatnya rame nih, banyak duit, persembahannya banyak. Enggak juga. Memalukan kadang-kadang persembahannya. Tapi jemaatnya cuma sedikit. Tapi persembahannya meroket. Bagaimana kita mau hitung Tuhan? Bisa? Enggak bisa. Begitupun juga dengan kita para pengusaha yang jalani toko. Aduh, hari ini yang beli cuma 1, cuma 2, deg-degan deh. Besok bayar listrik gimana? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Roh Kudus tuh kalau bekerja saudara, dia bisa samber orang. Cik, iya kok bisa pesan setruk. Itu gak mungkin lebay Pak Pendeta. Saya punya teman kayak gitu banyak. Serius. Sampai dia bingung nyiapin pegawainya. Saya udah pernah cerita sama Bapak Ibu Saudara. Saya ngikutin teman saya dagang pulsa di pinggir jalan. Sehari sepi, 2 hari sepi, 3 hari dikeroyokin orang penuh. Tempatnya tuh di Tanah Abang saudara. Di apa sih namanya? Tanah Abang tuh yang gede, gereja yang lama tuh Tanah Abang apa? Tamrin City. Dia dagang di pinggiran Bapak Ibu. Dia dagang di pinggiran. Dia bilang, aduh Tuhan, enak ya kalau punya toko ya. Itu doanya saudara. Yang tadi saya bilang, yang belum kelihatan, belum tentu tidak ada. Langsung naik loh ke hadirat Tuhan. Singkat cerita, jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia telepon saya. Pendeta, bro, kenapa? Lu doain ruko gue ya? Serius? Yang di mana? Tamrin City. Apa sih namanya? Kayak bukan ruko, apa namanya? Bu Yayu. Kios. Gue ada berkat dari Tuhan. Gimana mungkin orang cuman jual pulsa gosok bisa pindah ke sono? Rame bro. Rame. Terus saya jual apa namanya? Tutup handphone. Casing, apa bukan casing, apa namanya? Waduh, di sini kudus semua sih. Saya nggak tahu Pak, saya taunya Alkitab Pak. Norak. Yang buat handphone tuh yang kalau kebanting nggak pecah apa namanya? Bukan, yang itunya. Ininya loh, cover. Sosok rohani ah. Nggak tahu, saya taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Saya mau bilang munafik lo semua, saya udah berjanji saya gak mau ngomong gitu lagi. Dia jual itu. Saya yang doain saudara. Kiosnya 1 sampai Barero 3. Dagang di pinggir jalan, punya kios Barero 3. Kalau bukan Roh Kudus, gak bisa. Tepuk tangan bagi dia. Nah, respon kita Bapak Ibu Saudara 2 menit terakhir, gimana respon kita kalau Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya? Yang pertama, belajar berterima kasih. Tokomu ada itu betul modal kamu. Tapi kalau bukan dari Tuhan, modalnya dari mana? Tuhanlah yang gerakin ipar kita, Tuhanlah yang gerakin koko kita, Tuhanlah yang gerakin teman kita, Tuhanlah yang gerakin investor kita. Gue mau invest dong sama lo, gue mau nyumbang dong buat lo. Betul gak? Jangan sok jadi orang, it's all because of me. I'm rich, I'm wealth and everything. Kata Tuhan, belum sih kebakaran kayak Los Angeles. Kalau udah kebakaran kayak LA, baru Tuhan kau di mana? Di sini, you yang kemana? Amin. Belajar berterima kasih, bangun tidur sehat, belajar terima kasih. Minta F, Sam. Saya kalau setiap bangun tidur, saya suka bilang kalau di live saya ya. Di live saya suka bilang begini. Yesus hanya kau yang ku andalkan. Setiap bangun tidur saya selalu begitu. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Kalau lagu ini dulu belum ada, saya biasa nyanyi bangun tidur. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Saudara harus belajar bersyukur. Ko Henry belajar bersyukur. Bersyukur. Opung belajar bersyukur. Ibu Anis, Pak John belajar bersyukur. Ibu, keluarga Bu Mega belajar bersyukur. Gak boleh, wah ini karena gak ada apa-apa nih, maaf ya Bu. Ini semua jadi susah. Belajar bersyukur. The original Father, Yesus, akan bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus mengandalkan pribadinya. Respon kita, saudara, harus mengandalkan. Selalu andalkan Tuhan. Saudara harus ngandelin Tuhan. Buka toko, andelin Tuhan. Bu Esther, sebelum siapa anakmu? Andre berangkat kerja. Andre sini. Tuh kan ada minyak urapan. Ini mami doain. Tuhan berkati anak ini. Angkat anak ini. Bukan ke plafon ya. Angkat karirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Andelin. Senin belum lihat. Selasa belum lihat. Jumat belum lihat. Lihatlah. Ada satu hari Tuhan kasih kesempatan mengangkat hidupmu dan hidupku. Pak Budi, tokonya andelin Tuhan. Saya udah lumayan banyak kenal nama nih. Sekarang saya sebut-sebut nama aja deh. Tapi gak menghina ya. Andalkan Tuhan. Yesus itu paling suka diandalkan. Betul? Saudara pernah punya teman orang kaya gak? Kalau kita jalan ke mall, dia ngajak kita makan. Siapa yang bayar? Tenang, ada si Andri yang bayar. Si Andri mukanya kemerah-merahan. Makan sampai muntah, makan. Nih, Yayu yang bayar, gak usah takut. Ya Bu. Apalagi Tuhan. Amin. Tuhan bukan hanya senang melihat kita menderita, tapi Tuhan juga senang kalau kita ngandelin Dia. Dipermalukan gak Bu? Sudden death kan, Desember kan. Harus bayar gaji pegawai, harus ajak gathering. Emang bayarnya pakai Don Kelor, gathering sewa villa? Pak, kata pendeta saya, pendeta Verona Pak, gunakan imanmu Pak. Saya sewa 3 hari, Bapak gunakan iman, nanti duit turun. Begitu turun, sniper semua, mau lari kemana loh? Bayar. Jadi saudara, andalin Tuhan. Gereja ini harus andalin Tuhan. Dan yang terakhir, udah gak usah takut lagi akan hari esok. Amin. Gak usah takut. Tuhan tahu kita punya rasa takut. Tapi Tuhan gak mau kita hidup dalam ketakutan.